Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji tafsir Jalalain. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Nadran Ta'ala bin Syekh Marhum رجال المحل والمشاهد بالعدل السيد الله فرد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر سورة العصر Makkiyatun. Surah Al-Asr ini surah Makkiyah, berarti turun di Mekah atau sebelum hijrah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya salasun, ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Ad-dahri maksudnya al-asri itu maksudnya masa. Au ma ba'da zawal, atau waktu selepas zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari ya. Tergelincir matahari, zawal, waktu matahari mulai pindah, kan terbit dari timur, terus kemudian sampai di tengah-tengah, nah mulai ke arah barat, itu namanya zawal. Itu waktu zawal itu ilal ghurub, sampai ke tenggelam, sampai terbenam. Jadi mulai tengah-tengah menuju ke barat sampai ke tenggelam, itu juga bisa dikatakan sebagai al-asr. Au sholatil asri, atau maksudnya adalah sholat asar. Jadi al-asr itu demi masa. Memang sebagian ada yang menafsirkan al-asr itu artinya masa. Sebagian juga ada yang menafsirkan itu adalah waktu mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam. Ada juga yang mengatakan itu sholat asar, demi sholat asar. Demi sholat asar. Kemudian innal insana, sesungguhnya manusia, kita baca dulu seluruhnya. Ai al-jinsi, maksudnya jenisnya manusia semuanya. Lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian. Fi tijaratihi, dalam perdagangannya. Maksudnya perdagangan kita dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli minal mu'minin, dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, ditukar sama Allah dengan surga. Jadi kita dengan Allah ya bisa dikatakan juga kita bertransaksi. Allah membeli kita dengan surga. Tentu kita dengan mengorbankan diri dan harta kita di jalan Allah. Allah juga sering juga memberikan bahasa kepada kita, kepada umat manusia, dalam amal itu dengan menggunakan tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kamu mau aku beritahu ala tijarah, satu bisnis, satu usaha, satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang mana keuntungannya itu bukan keuntungan materi, tapi keuntungan keselamatan dari surga, dari azab. Sehingga di sini lafi khusrin, sungguh dalam kerugian, fi tijarati, dalam tijarahnya, dalam perniagaannya. Illal ladzina amanu, semuanya rugi manusia itu kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Falaisu, maka orang-orang ini tidak termasuk fi khusrana, di dalam kerugian. Mereka tidak masuk dalam kerugian. Wa tawasau, dan orang-orang yang saling berwasiat. Awsa ba'duhum ba'dha, sebagian memberi wasiat kepada yang lain. Memberi wasiat bil haqqi, dengan kebenaran. Maksudnya al-haq itu ai al-iman, maksudnya memberi wasiat tentang keimanan. Saling mengingatkan iman itu penting, jaga iman itu sampai mati. Wa tawasau bis sabri, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Maksudnya kesabaran ala ta'ati, sabar dalam ketaatan, wa anil maksiyati, dan dari kemaksiatan. Insyaallah ini surat Al-Asr.
surah ini, surah Al-Asr ini dan surah Al-Kautsar, aksaru suratil Quran adalah surah dari Al-Quran yang paling pendek. Karena cuma 3 ayat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang paling pendek Al-Asr dengan Al-Kautsar kan cuma 3 ayat. Wa huma wa in kanata min jihatil alfaz qalilatan. Walaupun dari sisi huruf, dari sisi kalimat-kalimat tulisan-tulisan itu sedikit, ya, fa ma'nahuma katsirun, maka maknanya sangat banyak, sangat luas. La yaqifu inda haddin, tidak terhenti dalam penafsiran satu orang saja. Kita di sini baca tafsir Jalalain atau hasyiahnya yaitu Hasyiah As-Sawi. Nah, masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Kitab tafsir itu puluhan, ratusan bahkan. Kitab tafsir itu menafsirkan surah Al-Asr dan sebagainya. Sehingga tentu ya penafsiran itu tetap penafsiran saja dari manusia. Yang tahu makna hakikatnya ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak para ulama yang menafsirkan Al-Qur'an itu kan tentu melalui metode keilmuan. Tafsir itu kan tidak cuma sekedar baca terjemah terus kemudian langsung menafsirkan, enggak. Kan ada metode ilmiah yang di dalam menafsirkan Quran itu. Perlu tahu tata bahasa, kemudian perlu tahu asbabun nuzul, perlu memahami kaidah fikih dan seterusnya. Nah, maka penafsiran-penafsiran selama melalui metode ilmiah yang sah, maka ya bisa diterima. Tapi tetap saja penafsiran namanya penafsiran itu penafsiran manusia, ya kan? Manusia, bukan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hakikatnya. Maka di sini makna dari surah Al-Asr sangat luas, sangat banyak sekali, tidak terhenti, tidak cukup hanya dalam penafsiran ini saja. Kemudian wal asri itu kata-kata demi masa, demi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi masa, bersumpah dengan menggunakan masa. Dan banyak ya di dalam Al-Qur'an itu beberapa kalimat Allah bersumpah. Wan najmi idza hawa, demi bintang. Kemudian was sama'i, demi langit. Wa tariq, dan bintang yang berjalan. Kemudian wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Jadi Allah banyak bersumpah. Nah, biasanya orang tuh bersumpah, kita ya, manusia ini, sumpah tuh mesti dengan menggunakan nama yang besar. Demi Allah. Kan bisa enggak kita sumpah tuh dengan atas nama orang kecil kan. Sumpah tuh mesti dengan sesuatu yang penting atau yang besar. Maka para ulama menjelaskan Allah bersumpah itu berarti dengan sesuatu, maka berarti sesuatu itu ada sesuatu yang besar di situ, ada yang penting di situ. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, ad-dahr wal asri, demi masa. Masa itu kapan aja gitu. Ad-dahr hadza ahadu al-aqwal ats-tsalatsah. Ini salah satu dari 3 penafsiran. Penafsiran pertama wal asr itu artinya masa, masa secara umum, waktu secara umum, demi waktu. Jadi kemudian penjelasannya kenapa kok Allah itu bersumpah dengan waktu? Karena di dalam waktu itu yahsulu fihi as-sarra wad dharra, karena dalam waktu itu terjadi kelapangan, terjadi kesempitan. Kita senang susah kan terjadi dalam waktu kan gitu. Waktu sekarang detik ini terjadi sekian banyak kegembiraan, sekian banyak kesumpekan kan begitu. Maka dalam waktu terjadi berbagai macam kejadian. Kemudian wasihah wasuqam, kemudian ada masa sehat, ada masa sakit. Detik ini juga banyak orang sehat, berapa banyak orang sakit detik yang sama. Wal ghina wal faqr wa nahwi dzalika, dan kekayaan, kemiskinan, berapa banyak orang berubah dari kaya menjadi miskin dalam satu detik. Begitu juga berapa banyak orang dari miskin dia berubah jadi kaya dalam satu waktu yang singkat. Wali annal umra la yuqawamu bi syai'in, dan juga kenapa Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu? Karena umur itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Tidak bisa dihargai dengan apapun. Coba mau dihargai dengan apa umur kita? Mau dikasih 1 triliun tapi umurnya dicabut, umurnya habis. Tidak mau orang.
Ya percuma kan dapat sekian banyak harta. Bahkan dengan seluruh dunia. Kamu mau kasih saya kasih Pulau Bali ini gratis. Tapi gantinya kamu mati sekarang. Ya kan? Ya kan percuma kan gitu. Maka tidak bisa dihargai dengan apapun. Itu umur, masa itu begitu. Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu itu memang luar biasa. Cuman karena kita sering sekali mengabaikan waktu-waktu itu. Waktu secara umum ya, waktu secara umum. Nanti ada wal laili, demi waktu malam. Nah, waktu malam juga ada kekhususan tersendiri. Nah, supaya kita menaruh perhatian lebih pada waktu ini. Allah bersumpah dengan waktu itu supaya kita menaruh perhatian lebih pada waktu, terutama umur lah, umur. Jangan sampai terbuang sia-sia. Masya Allah. Falau di'at alfu sanatin fima la ya'ni. Seandainya orang tuh hidup 1000 tahun. Kemudian dia lalai ya, jadi tidak pernah amal, pokoknya segala macam. Kemudian summa thabatat as-sa'adatu fil lamhatil akhirah. Kemudian tiba-tiba dia beramal kebaikan di masa-masa terakhir dia, kemudian dia mati dalam kondisi kebaikan itu. Baqiyat fil jannati abadal abad, maka dia akan masuk dalam surga selama-lamanya. Atau ibaratnya orang kafir lah, orang kafir 20-an tahun dia kafir, tiba-tiba dia mengucapkan syahadat di masa-masa terakhirnya. Belum sempat amal apapun karena dia sudah meyakini, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mati dalam kondisi itu, akhirnya semua masa-masa dia puluhan tahun itu terhapus semua dengan sebab kebaikan yang dia buat itu. Maknanya kita dalam kondisi apapun kita jangan merasa aman, walaupun sudah sebaliknya juga demikian. Ketika orang sudah bagus amalnya terus, kemudian akhirnya di masa-masa terakhir dia naudzubillah ingkar kepada Allah, maka ya dia mati dalam kondisi itu neraka selama-lamanya. Maka jangan aman. Maka kita kan biasanya doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Fakana asyraful asya'i fi hayatika fi tilkal lamhah. Maka kemuliaan terbaik bagimu adalah ketika masa kamu mengerjakan kebaikan itu. Itu alasannya bagi ulama yang mengatakan wal asri itu artinya ad-dahr, masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Kemudian auma ba'da zawal ilal ghurub, atau bisa juga al-asr itu maknanya adalah waktu mulai dari zawal, mulai dari tergelincirnya matahari sampai ke terbenam. Apa penjelasannya? Kenapa Allah bersumpah seandainya penjelasannya al-asr itu adalah masa itu? Kenapa? Anna fihi al-ajaib, karena di situ ada ajaib, ada hal-hal keajaiban, ada hal-hal yang menakjubkan. Wa aidon yudrikul muqassiru fihi ma fatahu awwalan nahar. Dan begitu juga waktu-waktu masa-masa antara waktu zawal sampai terbenam itu seseorang bisa membayar apa yang telah dia lewatkan di awal hari. Maksudnya di waktu pagi mungkin dia misalkan lupa makan sesuatu, maka bisa disusulkan, bisa dikerjakan selepas zuhur itu. Au sholatul asar. Intinya masa waktu itu penting gitu lah. Masa waktu itu penting, sehingga ulama menyatakan bahwa al-asr itu maknanya adalah waktu mulai tergelincir matahari sampai terbenam. Sehingga akhir Allah bersumpah dengan waktu itu. Au sholatil asr, atau sholat asar. Wal asri, demi sholat asar. Bisa juga makna demikian. Karena secara bahasa sama-sama al-asr. Asar itu waktunya bisa bermakna masa, bisa bermakna sholat asar. Kalau tadi kan waktu asar. Kemudian fa'aqsama biha li syarafiha, dan Allah bersumpah dengan sholat asar karena kemuliaan sholat asar. Wali annaha as-sholatul wusta, dan juga diantaranya alasannya karena sholat asar itu sholat al-wusta. Dalam Al-Quran itu ada ayat hafidhu ala sholawati was-sholatil wusta. Jagalah sholat fardu was-sholatil wusta, dan jaga sholat yang tengah.
Nah, salat wusta itu apa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan salat wusta itu salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Dan di sini berdasarkan mushaf Sayyidah Aisyah. Dulu mushafnya sebagian para sahabat, mereka nulis tuh, kadang mushafnya nulis. Nabi dapat wahyu disampaikan kepada para sahabat. Sebagian ada yang menghafal, langsung menghafal. Sebagian yang nulis ya kan, zaman dulu belum ada kertas rapi seperti ini, maka mereka nulis di kadang di kulit, kadang di pelepah-pelepah kurma atau segala macam, di batu kadang-kadang gitu. Nah, maka sebagian sahabat itu nulis Quran itu sekaligus keterangan. Jadi misalkan kadang-kadang apa maksudnya salatul wusta nih? Nah, di sini ada bidali lima fi mushafi Aisyah wa Hafsah. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah, istri Nabi SAW, dua-duanya itu punya mushaf, punya catatan sendiri, catatan Quran itu di situ disebutkan hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta sholatil asr. Jadi sholat wusta, sholat yang tengah itu di situ menurut mushafnya, keterangan yang ditulis oleh Sayyidah Aisyah itu adalah sholat asar. Itu sholat asar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sholat asar. Wakilah al-asr maksudnya wal asri, demi masa. Masa itu al-asr bisa juga bermakna era. Era seseorang, era sebuah masyarakat. Al-asru zamanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya al-asr itu adalah waktu hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqsama bi zamanihi kama aqsama bi makanihi fi qawlihi la uqsimu bi hadzal balad. Maka Allah SWT bersumpah dengan masa hidupnya Nabi. Wal asri, demi masa hidupnya Nabi. Sebagian para ulama menjelaskan al-asr itu maksudnya adalah masa hidupnya Nabi. Kenapa kok masa hidupnya Nabi dipakai sumpah? Karena Allah SWT diantaranya selain bersumpah dengan masa hidupnya Nabi, Allah juga bersumpah dengan tempat hidupnya Nabi. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Maksudnya negeri Madinah atau Mekah, tempat lahirnya Nabi atau tempat hijrahnya Nabi. Allah SWT bersumpah. Wa bi umrihi, dan juga Allah kadang bersumpah juga dengan umurnya Nabi. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, demi kehidupan wahai Muhammad, sungguh mereka dalam kemabuan, dalam kemaksiatan mereka, orang-orang kafir itu. Maka juga bisa dikatakan demikian. Asr itu artinya adalah era, bisa dikatakan era zaman hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafihi tambihun, maka di sini ada perhatian bahwa ala anna asrahu, bahwa masa kehidupan Nabi afdalul usur adalah masa terbaik. Wa baladahu, dan negerinya Nabi afdalul bilad adalah negeri terbaik. Wa hayatahu afdalu min hayati ghairihi, kehidupan Nabi SAW lebih utama daripada kehidupan selain Nabi. Wallahu alam. Intinya asar itu banyak penafsiran. Dan yang poinnya bagi kita, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan berarti kita perlu perhatian penting kepada hal tersebut. Nah, hal penting itu apa? Maksudnya apa yang dipentingkan itu kan ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan waktu antara zawal sampai tenggelam matahari, ada waktu zaman Nabi SAW. Tapi kalau itu bisa kita ambil semua, ya tidak masalah. Sehingga kita bisa perhatian kepada salat asar, kita perhatian kepada umur secara umum, kita perhatian kepada masa hidupnya Nabi SAW. Begitu. Kemudian setelah sumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Masya'al mufassiru ala anna al-murad bil insan al-jins. Maksud Allah, para mufassir ini, ahli tafsir ini yang menggunakan pendapat al-insan, maksudnya adalah jenisnya manusia. Kalau dikatakan jenis manusia, semua jenis manusia, maka kan memasukkan asyamil lil muslim wal kafir, maka semuanya baik muslim kafir semua dalam kerugian. Kan innal insan, sesungguhnya manusia. Ya, manusia ini siapa? Manusia ini disebut nih. Sebagian ulama mengatakan manusia nama manusia, semua manusia tanpa terkecuali.
Sehingga orang kafir, orang muslim la fi khusrin, semua dalam kerugian. Wa dzalika li'anna al-insan la yanfaqu an khusran. Mengapa demikian? Karena loh berarti orang iman juga bisa rugi juga. Iya, rugi juga. Kalau cara melihat ruginya begini, li'anil khusran, karena rugi itu tadi umur adalah menyia-nyiakan umur. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umril insan. Setiap saat, setiap detik yang terlewat atas kita, ya, imma an takuna tilka sa'ah fi ta'atin aw ma'siyah. Kan tentu dalam setiap detik yang lewat dari atas kita itu kalau nggak maksiat ya taat kan gitu. Kalau taat, kalau misalkan kemaksiatan itu rugi udah jelas, ya kan? Sekarang kalau kita sudah menjalankan taatan, saya sholat, saya dzikir, saya baca Quran, saya ngaji, gimana? Masa dikatakan rugi? Iya. Bayangkan fi maksiatin fawal khusran mubin. Kalau misalkan memang maksiat, ya jelas itu kerugiannya jelas. Wa in kanat fi ta'atin, kalau misalkan sedang menjalankan ketaatan, apakah itu bisa dikatakan kerugian? Iya. Fala'alla ghairaha afdalu. Karena bisa jadi kita mengerjakan ketaatan yang sekarang ini, kita meninggalkan ketaatan yang lain yang lebih utama. Kan begitu. Bisa jadi di rumah istri sedang sakit misalkan, anak sedang sakit, yang harusnya kita ngopeni mereka itu wajib, terus kita mengerjakan sholat sunnah, kita mengerjakan, tentu itu sebuah konsekuensi. Setiap kita berbuat satu amal, berarti kita meninggalkan amal yang lain kan gitu. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah amal, kemudian meninggalkan amal yang lain, nah itu termasuk kerugian bagi seorang iman. Walaupun kita dalam ketaatan, termasuk rugi. Kenapa rugi? Karena kita bisa jadi meninggalkan yang lebih utama ketika waktu itu, dan kita bisa mengerjakan itu waktu itu juga. Jadi paham ya maksudnya ya? Nah, kalau kemaksiatan yang jelas rugi. Tapi kalau misalkan kita dalam ketaatan, karena orang ngaji duduk di majelis itu kadang-kadang tidak semua memang niat ngaji itu tidak. Kadang-kadang malas saja di rumah daripada nganggur, atau misalkan malas nanti disuruh-suruh di rumah gitu. Padahal tanggung jawab dia di rumah, dia punya tanggung jawab dia. Kadang-kadang dia cuma lari dari tanggung jawab aja. Dia duduk di majelis taklim, atau dia ngapain sholat sunnah atau baca Quran. Dan begitu. Jadi bisa jadi orang tuh dalam ketaatan meninggalkan ketaatan yang lebih utama, dan itu termasuk kerugian. Wallahu a'lam. Kemudian sebagian lagi mengatakan yang dimaksud itu adalah manusia, insan itu maksudnya manusia itu al-kafir. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Maksudnya al-murad, wakila ada pendapat mengatakan al-murad bil insan, yang dimaksud dengan insan al-kafir adalah al-kafir. Kenapa demikian? Dalilnya bidalili istithna'il mu'minin ba'du. Karena selepas innal insana lafi khusrin dikecualikan illal ladzina amanu. Berarti orang beriman kan tidak rugi. Paham ya? Bahasanya sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Terus selanjutnya, kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, nasihati dengan kebenaran, nasihati dalam kesabaran. Maka al-insan ini itu maknanya apa? Pendapat pertama mengatakan semua jenis manusia dalam kerugian, kecuali orang beriman. Kecuali yang beriman, amal soleh. Nah, orang beriman masa rugi juga? Padahal dia sudah dikecualikan. Iya, bisa jadi rugi gitu loh. Menurut pendapat yang pertama mengatakan yang bahwa al-insan itu seluruh manusia, termasuk orang Islam juga. Kenapa bisa rugi? Karena dia walaupun dia sudah iman, dia sudah amal, tapi bisa jadi ada amal yang bisa dia kerjakan dan itu lebih utama daripada waktu itu. Sekarang misalnya kita ngaji, ada sebenarnya amal yang lebih utama yang bisa kita kerjakan waktu ini juga. Gitu. Dan itu kita bisa mengerjakan itu, tapi kita milih yang lebih rendah gitu. Nah, sehingga itu dikatakan rugi. Tapi pendapat kedua mengatakan innal insan, maksudnya manusia ini hanya orang kafir. Yang rugi hanya orang kafir saja. Dalilnya apa? Karena Allah sudah mengecualikan di ayat setelahnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang berarti orang beriman tidak termasuk orang rugi.
Itu namanya penafsiran. Penafsiran itu demikian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Al istitsna muttasilun. Ini istisna muttasil. Ini pembahasan gramatika Arab. Kemudian wa amilus sholihat, dan dia beramal soleh. Ai imtatsalul ma'murat, mereka mengerjakan apa yang diperintah. Wajtanabul manhiyat, dan mereka menjauhi apa yang dilarang. Allahu akbar. Wa'lam, dan ketahuilah annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala hakama bil khusran ala jami'in nas. Allah menghukumi kerugian kepada seluruh manusia. Illa man ata bihadil asya al arba'ah, kecuali orang-orang yang mengerjakan 4 poin ini. Kecuali 4 poin ini. Apa itu? Illal ladzina amanu. Kemudian amilus sholihat. 2. Kemudian tawasau bil haq. Kemudian watawasau bis sabr. 4 poin. Wahia al iman, pertama, wal amal as-sholih. Kemudian watawasi bil haq, watawasi bis sabr. Berwasiat dengan hak, berwasiat dengan kesabaran. Wal hikmah fi dzalik. Kemudian apa hikmahnya? Keempat poin itu apa? Hikmahnya apa? Anna hadhil umur istamalat ala ma yakhussul insan fi nafsihi. Karena 4 poin itu adalah sudah mencakup keuntungan untuk dirinya sendiri, wahwal iman wal amal soleh, yaitu iman dan amal soleh. Iman amal soleh itu keuntungan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wal wa ma yakhussu ghairahu wa huwa at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Kemudian sudah mencakup juga kebaikan untuk orang lain. Apa kebaikan untuk orang lain? Tawasau bil haq, kita nasihati kepada yang hak, dan nasihati kesabaran. Kita ngajak orang kebaikan, kita ngajak orang untuk terus sabar, memotivasi mereka untuk sabar dalam ketaatan. Itu kan juga kebaikan untuk orang lain, kan gitu. Jadi sudah mencakup kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk orang lain. Faqad qama, maka dia telah bangkit bihaqqillahi wa haqqi ibadihi, menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba. Iman dan amal soleh itu hak kita, hak antara kita dengan Allah. Kemudian tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr itu antara kita dengan manusia. Istilahnya hablum minallah dan hablum minan nas, lengkap gitu loh. 4 poin itu. Iman amal soleh 2 itu kita dengan Allah. Kemudian tawasau bil haqq, tawasau bis sabr itu hablum minan nasnya. Allahu akbar. Wa tawasau bis sabr. Tawasau bis sabr. Kenapa sih kok tawasau, saling mewasiati dengan kebenaran, dengan hak, kemudian tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Kenapa kok tidak langsung dijadikan satu? Saling menasihati dengan hak dan kesabaran. Kenapa kok diulang tawasaunya, saling berwasiat, kenapa kok diulang? Itu para ulama membahas juga. Karena al-fi'la, Allah mengulang-ulang perbuatan tawasau, saling mewasiati itu. Kenapa kok diulang-ulang? Likhtilafil maf'ulain, karena berbeda objeknya. Yang pertama, objeknya saling menasihati dalam kebenaran. Maksudnya kebenaran itu al-iman, tentang keimanan, pokoknya tentang sesuatu yang hak lah. Kematian termasuk rukun-rukun iman, tentang mati, tentang takdir itu termasuk hak. Karena tidak ada yang membantah itu. Tidak bisa membantah itu. Nah, kemudian selepas itu tawasau bis sabr, bagian wasiat dengan kesabaran itu diulang lagi perbuatannya, karena objeknya berbeda. Wa in kana dakhilan fi umumil haq, walaupun kesabaran itu juga masuk dalam sebuah amal, dalam kebenaran, gitu. Tapi illa annahu afrada bidzikri i'tina'an bi sya'nihi, tetapi Allah menyendirikan kesabaran itu karena memang sabar itu adalah satu poin besar. Lima fihi min ziyadati habsin nafsi, karena di situ ada menahan nafsu, wa ridha bi ahkamir rububiyah, dan ridha dengan hukum-hukum ketuhanan Allah. Sabar itu maksudnya sabar apa? Sabar ala ta'ati wa anil maksiyah, sabar dalam ketaatan dan sabar menahan maksiat. Jadi memang Allah hitung kita sabar dalam ngerjain sholat, kita sabar dalam kebaikan. Memang umumnya ngerjakan kebaikan tuh memang berat, memang gitu. Kita duduk di majelis taklim ngaji atau apalah gitu, atau kita buat kebaikan sosial atau segala macam kebaikan itu umumnya memang berat, berlawanan dengan nafsu. Sebaliknya kalau maksiat itu
sesuai dengan nafsu. Maka sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Kita nahan supaya nggak nyolong, kita nahan supaya tidak gibah ngomongin orang. Itu susah, berat itu, apalagi udah ada orang yang mancing-mancing ngomongin orang, itu berat. Maka sabar dalam hal itu dihitung poin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pujian malaikat kepada ahli surga ketika dapat surga, salamun alaikum, selamat atas kalian bima sobartum, karena kalian telah sabar selama di dunia. Jadi sabar tuh poinnya bukan hanya ketika ada musibah-musibah aja. Memang pas sabar itu ada 4. Sabar atas ketaatan, sabar meninggalkan keburukan, sabar atas musibah dan bala. Bala dan musibah, ujian dan musibah. Itu semua sabar. Atau 3 lah, 3 paling enggak. 3, sabar atas musibah dan ujian, kemudian sabar atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Seandainya orang itu enggak banyak amal, tapi dia enggak maksiat, itu udah poin besar. Dia amalnya ya cuma yang fardu-fardu aja lah gitu. Enggak banyak dia bersalat sunnah, enggak banyak baca Quran. Tapi dia jaga diri dari maksiat. Wah, itu udah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar tuh poinnya, sabar itu adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu dibalas oleh Allah dengan tanpa hisab. Allahu Akbar. Ini makna dari surah Al-Asr. Kurang lebihnya demikian. Penafsiran dari salah satu mufassir. Ada lagi nanti mufassir yang lain menafsirkan berbagai macam lagi. Tentu tafsir itu harus melihat dari berbagai macam, dari bahasanya, kemudian dari asbabun nuzul dan segala macamnya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama, kita perlu perhatian lebih kepada umur, kepada usia, kepada waktu. Kemudian selepas itu ada 4 poin yang menentukan bahwa manusia itu terlepas dari kerugian. Karena yang pertama kan sudah dinyatakan oleh Allah, semua manusia rugi. Menurut beberapa penafsiran, termasuk orang iman pun rugi juga. Nah, gitu. Nah, supaya kita nggak rugi bagaimana? Ada 4 poin yang perlu kita kerjakan. Iman, amal soleh, saling mewasiati kebenaran, dan saling mewasiati dengan kesabaran. Sabar, dan pokoknya sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ditambahan ilmu untuk kita yang bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.